Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Yunis, guru bimbingan dan konseling dari SMK Negeri 1 Cijawi. Saya mahasiswa TPG dalam jabatan kategori 2 2022 di Universitas Negeri Medan. Materi video saya itu berlaku sopan dan santun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Kevin. Baiklah, untuk mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Kevin sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Semua ya. Kemudian Ibu sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama diketuai oleh Febrian Sabil, kelompok kedua oleh Anggini, dan kelompok ketiga oleh Dimas. Nah, kemudian ada pun materi atau topik yang kita akan bahas hari ini tentang perilaku sopan dan santun. Adapun tujuan dari perilaku sopan dan santun ini adalah untuk membangun perilaku sopan santun kalian terhadap orang lain. Kedua, untuk meningkatkan perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, untuk membiasakan diri kalian itu berperilaku sopan santun terhadap orang lain ya. Nah, kemudian di sini Ibu harapkan kalian itu berpartisipasi aktif dalam mengeluarkan pendapat kalian ya, jangan pasif. Adapun waktu yang akan kita gunakan dalam pembelajaran pada pagi hari ini 2 jam pelajaran. Apakah kalian sepakat? Sepakat, Bu. Oke, sepakat ya. Nah, kemudian selanjutnya, adakah yang ingin berbagi pengalaman tentang perilaku sopan dan santun? Silakan, Sabil. Berdiri atau duduk? Silakan maju ke depan saja. Oke, Bu. Jadi di sini saya ingin membagi pengalaman perilaku sopan santun, yang dimana perilaku sopan santun itu saya temukan waktu saya ikut kegiatan LKS di kabupaten. Jadi ceritanya begini. Nah, saya itu sebelum berangkat ke LKS itu, saya menunjuk seseorang itu menggunakan 5 jari, seperti ini contohnya. Nah, jadi saya itu bingung ketika ikut kegiatan itu, semua orang menunjuk seseorang itu menggunakan ibu jari atau jempol. Nah, mengarah ke seseorang seperti ini. Nah, terus saya bertanya kepada orang tersebut, kenapa menunjuk menunjuk seseorang itu menggunakan jari jempol? Kenapa tidak seperti ini atau pakai telunjuk? Karena pakai telunjuk itu terlalu kasar. Nah, terus kalau seperti ini tidak efektif untuk menunjuk seseorang, karena seperti ini seperti meminta. Jadi yang tepatnya itu menggunakan jari jempol, karena ini terlihat lebih sopan dan ketika menunjuk seseorang itu lebih jelas seperti itu. Jadi itu perilaku sopan santun yang saya dapatkan dari kegiatan LKS di kabupaten. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Beb. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Sabil. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk memasuki tahap selanjutnya? Siap, Bu. Semangat ya sepertinya. Kita ice breaking dulu. Siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin ice breaking? Saya, Bu.
Silakan Febrian Sabil. Oke, Bu. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai stretchingnya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan Febrian Sabil. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sepertinya kalian sudah siap ya untuk memasuki tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu di sini Ibu akan menayangkan sebuah film pendek tentang perilaku sopan dan santun. Nah, di sini kalian tonton ya, nanti kalian analisis. Baik anak-anak, kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita simpulkan bahwa tata krama, santun, malu itu adalah sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kita sebagai umat muslim, kalian siswa yang menjadi penerus ke depan, berharap kalian menjadi siswa-siswa memiliki pribadi yang bertata krama, santun, baik dalam masyarakat, orang keluarga, maupun dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan ilmu ini kalian amalkan. Semoga berkah. Sampai di sini untuk hari ini. Wakili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa motor? Nggak tahu. Oh gitu. Apa emangnya? Nggak sopan ya? Nah, ya. Enggak, kemarin aku nanya gimana Bang Anto sama dia. Terus dia cuma nyuekin terus gitu. Nah, sekarang kamu sadar nggak apa yang kamu buat dari istilah semua? Berdiskusi di kelompok kalian untuk menganalisis dari film pendek yang sudah kalian
amati tadi ya. Oke, silakan berdiskusi. Oke, sudah selesai nak berdiskusinya? Ada Bu. Sudah ya. Jadi kalau sudah, silakan kelompok siapa yang mau duluan maju. Kelompok 1, silakan Zul. Baiklah, saya akan menganalisis cerita yang ditayangkan tersebut. Ada seorang siswa yang datang ke sekolah dengan terlambat, dan kemudian dia ingin memasuki kelas, dan kondisi kelas tersebut di dalamnya memiliki seorang guru. Dan dia pun masuk tanpa mengucapkan salam. Langsung saja guru tersebut menegur dia untuk maju ke depan, dan langsung menasehati Arif tersebut. Dan setelah itu, Arif pun merasa tidak senang dinasehati di dalam hatimu, dan kemudian kembali duduk. Setelah pelajaran pun selesai, Arif pun langsung mencari temannya yang bernama Santo untuk menceritakan masalah tersebut. Tapi tidak berjumpa dengannya, malah bertemu dengan temannya. Dan keesokan harinya, dia pun bertemu dengan Santo dan menceritakan tentang masalah apa yang dihadapinya kemarin. Dan Santo pun menjelaskannya bahwa dia itu salah dan langsung meminta maaf kepada guru tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Zul. Silakan duduk. Boleh beri tepuk tangan untuk Zul. Silakan siapa lagi nak dari kelompok coba Ipin dulu ya. Di sini kelompok 2 ya, Aksi. Silakan. Baiklah, saya akan menganalisis film pendek yang ditayangkan ibu tadi. Awal mulanya itu ada seorang anak yang bernama Arif, itu ingin masuk kelas. Dia datang terlambat dan ketika ia masuk kelas tidak mengucapkan salam. Serontak ibu pun langsung menegur si Arif tersebut karena melakukan kesalahan. Arif pun tidak terima dan juga Arif merasa ia tidak bersalah. Kemudian setelah jam pelajaran habis, Arif pun langsung mencari temannya yang bernama Santo. Tetapi ia malah bertemu dengan temannya yang lain dan bertanya di mana keberadaan Santo. Temannya tersebut mengacuhkan perkataan dari si Arif tersebut. Keesokan harinya, si Arif baru bertemu dengan Santo tersebut dan menceritakan bahwa teman yang dijumpainya kemarin itu mengacuhkan perkataannya. Si Santo pun menasehati si Arif bahwa perlakuan dari temannya tersebut itu hampir sama dengan perlakuan dari si Arif tersebut dengan ibu gurunya yang ia tidak hormati tersebut. Kemudian si Santo menasehati si Arif untuk meminta maaf atas kesalahan Arif tersebut. Kemudian si Santo menemani si Arif meminta maaf kepada Bu Ella. Kemudian ketika ia meminta maaf, Ibu Ella sangat senang dan juga menasihati Santo untuk tidak mengulangi kejadian tersebut. Baiklah, terima kasih. Oke, terima kasih Kevin. Silakan duduk. Boleh beri tepuk tangan juga untuk Kevin. Kemudian siapa lagi yang mau menganalisis? Silakan. Silakan Febrian Sabil. Silakan. Silakan. Nah, di sini saya ingin menganalisis video pendek yang ditayangkan oleh Bu Erika. Jadi awal mulanya anak SMP yang bernama Arif datang ke sekolah dengan terlambat. Posisinya itu di kelas sudah ada guru. Jadi pas Arif masuk kelas itu, Arif tidak mengucap salam ketika dia masuk. Nah, gurunya ini merasa tidak dihargai. Nah, dari situ gurunya tersebut menasihati Arif. Dan Arif pun ketika menerima nasihat dari guru tersebut, Arif tidak mendengarkan. Nah, setelah jam pelajaran habis, Arif ingin bercerita kepada Santo atas kejadian yang tadi. Namun dia tidak menemukan Santo. Alhasil dia bertemu dengan teman yang lain dan Arif pun bertanya kepada teman yang lain itu. Katanya, di mana Santo? Terus kata temannya, responnya tidak baik atau tidak sopan dengan Arif.
Nah, dari situ Arif merasa tidak dihargai. Nah, Arif pun mengingat kejadian pagi tadi bahwa dia tidak menghargai gurunya. Terus dia merasa begini rasanya jadi Bu Ella yang tidak dihargai. Terus Arif pun bertemu dengan Santo dan menceritakan semua kejadiannya dari pagi. Nah, terus si Santo ini menasihati si Arif bahwa kita itu harus mempunyai rasa sopan dan rasa malu. Nah, terus Arif pun mulai terbuka hatinya untuk meminta maaf kepada Bu Ella. Terus Arif meminta untuk Santo ini menemaninya untuk meminta maaf kepada Bu Ella. Dan dia pun bertemu Bu Ella dan Bu Ella meminta maaf kepada Bu Ella, dan Bu Ella pun menasihatinya sekali lagi dan memaafkannya. Jadi seperti itu. Untuk kesimpulannya, teman-teman sekalian harus menghargai orang lain jika teman-teman ingin dihargai oleh orang lain juga. Jadi sekian, terima kasih, itu saja Bu. Baiklah, silakan duduk. Febrian Sabil. Beri tepuk tangan untuk Febrian Sabil. Kemudian perwakilan kelompok 3 silakan. Dimas, silakan maju ke depan. Baiklah, saya akan menganalisis video tersebut. Ada seorang siswa yang bernama Arif yang tidak mempunyai sopan dan santun. Pada suatu hari, Arif memasuki kelas tanpa mengucapkan salam. Kemudian Arif mencari Santo untuk menceritakan yang terjadi pada kelas tadi. Lalu Arif bertemu dengan teman sekelas. Kemudian teman sekelasnya tidak mengacukan omongan Arif. Keesokan harinya Arif bertemu dengan Santo. Kemudian Arif menceritakan masalah yang terjadi kemarin. Santo pun menasihatin Arif dan untuk mengajak Arif untuk Santo mengajak Arif untuk meminta maaf kepada guru tersebut. Kemudian Santo dan Arif menemui guru tersebut untuk minta maaf, dan guru tersebut menasihati Arif agar untuk sopan dan santun. Itulah analisis dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Dimas. Silakan. Baiklah anak-anak, selanjutnya terima kasih ya sudah menganalisis. Analisis dari kalian itu bagus-bagus semua. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kemudian, mengapa perilaku sopan santun itu penting? Siapa yang tahu? Silakan Febrian Sabil. Di sini atau di depan? Silakan, boleh di depan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Erika, mengapa perilaku sopan santun itu penting? Kalian pernah dengar tidak? Utamakan adab sebelum ilmu. Kenapa harus adab dulu sebelum ilmu? Karena adab itu sangat penting. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Jika kita sudah saling menghargai, maka semua yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar dan hidup dengan rukun. Itulah mengapa perilaku sopan santun itu penting bagi kehidupan kita. Terima kasih. Baiklah, silakan duduk. Febrian Sabil. Oke, Nana, mengapa perilaku sopan santun sangat penting? Karena kita ini makhluk sosial dan hidup bermasyarakat ya. Kita tuh perlu mengutamakan sopan santun, baik dalam segi berbahasa, tidak menggunakan kata-kata kasar ya. Kenapa kalau kita menggunakan bahasa yang halus atau kita juga sopan dengan orang lain, tetap ramah yang baik ya, kita itu akan dihargai ya. Nah, apabila kita melakukan hal yang baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik pula ya. Nah, kemudian kita tuh harus berperilaku sopan santun baik terhadap orang yang lebih tua, teman sebaya, siapa lagi? Dan juga Yang lebih muda serta Lawan jenis. dan guru ya. Jadi kita tuh harus berperilaku sopan santun baik dengan orang tua,
guru, teman sebaya, lawan jenis, dan orang yang lebih muda dari kita, ya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan mengadakan permainan selotip challenge. Jadi setiap kelompok itu mewakili 2 orang yang akan maju ya, melakukan permainan selotip challenge. Ada yang tahu nggak apa permainan selotip challenge itu? Saya tahu. Silakan Febrian Sabil. Permainan selotip challenge itu adalah permainan yang dimana selotip itu diputarkan di atas meja, dan saat selotip itu berhenti, nah di situ ada challenge dan pertanyaan dan reward atau hadiah. Nah, tugas kita sebagai pemain itu memutarkan selotip itu di kertas yang kita inginkan. Nah, di kertas itu seperti yang saya bilang tadi ada pertanyaan dan hadiah seperti itu. Oke, ya benar ya. Di sini permainan selotip challenge itu nanti kalian akan menggelindingkan selotip. Di kiri kanannya itu nanti ada tantangan dan reward. Tantangan, kalian akan menemui di sana nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar perilaku sopan santun, dan reward itu hadiah nanti. Nanti kalian lihat saja dapat hadiah nomor berapa nanti ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Siapa saja yang akan mewakili satu kelompok 2 orang maju ke depan. Ibu akan menyiapkan dulu permainan selotip challenge-nya. Oke Bu. Ya, silakan kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 1 Bu. Ya, silakan kelompok 1 2 orang mewakili untuk permainan selotip challenge-nya. Siapa yang akan maju? Aku sama Febrian Sabil sama Sinta, silakan maju. Febrian Sabil dan Sinta nanti kalian gelindingkan ya. Nanti berhenti di mana? Kalian pilih yang kiri atau yang kanan. Ya. Oke, silakan. Sabil dulu Bu. Ya, silakan Sabil. Lewat lah. Ulang lagi kalau ada. Apa tuh tamu? Apa kalau ini? Kan seru ya. Tapi Iya. Silakan sampai mau pilih yang kiri atau yang kanan. Pilih yang kiri Bu. Kiri ya. Major. Silakan. rumah kita Dapatnya apa Sadim? Tantangan Bu. Tantangan. Silakan dibacakan apa tantangannya. Tantangannya bagaimana seharusnya sikap kita kepada orang yang lebih tua dari kita, orang yang sebaya dengan kita, dan orang yang lebih muda kepada kita. Jadi pertama terhadap orang yang lebih tua, orang yang sebaya, dan orang yang lebih muda dari kita. Jadi sikap saya terhadap orang yang lebih tua itu lebih sopan, seperti nada bicaranya itu menggunakan nada yang rendah, nada halus ataupun seperti sopan. Terus untuk teman sebaya itu ketika minta bantuan atau minta tolong itu jangan lupa dengan kata tolong dan diakhiri dengan terima kasih. Terus untuk orang yang lebih muda itu seperti mencontohkan hal yang baik, dan ketika minta bantuan juga harus meminta kata-kata tolong, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu. Seperti itu Bu. Oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Febrian Sabil. Tanasi. Lagi. Kiri atau kanan? Silakan ambil. Silakan ambil. Kiri siapa? Kiri ibu, kiri kamu. Kiri Bu, sebelah sini warna biru. Warna biru. Silakan. Reward 1 Bu. Pilihlah Mbak Sinta mau mengambil apa rewardnya. Itu loh yang tadi taat pajak. Yang lainnya.
Siapa aja? Cinta. Cinta aja. Siapa aja? Siapa aja? Yang mana? Siapa aja? Jangan itu siapa yang ibunya? Nice lah. Sinta mendapatkan reward dan Sabil mendapatkan tantangan ya. Oke, silakan duduk. Ya. Dari tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ke kelompok 2. Siapa yang mau maju? Reno dan Andini, silakan. Nadia tuh. Ulang. Diulang ya. Lagu pertengahan itu. Ulang lagi. Batu nemikis. Piwat ini. Oh, cik. Tuh kan piwat kan. Mundur biasanya. Ya, iya. Oke, silakan diambil Andini. Warna pink. Nah, silakan ini mendapatkan reward atau tantangan. Tantangan. Silakan Andini bacakan apa isi tantangannya. Suatu sore kamu berada di rumah. Kamu telah memiliki janji dengan teman-temanmu untuk pergi jalan-jalan. Belum baca ini. Lihat dulu. Suatu sore kamu berada di rumah. Kamu telah memiliki janji dengan teman-temanmu untuk pergi jalan-jalan sore ke taman kota dan kamu memerlukan uang jajan untuk pergi bersama teman kamu tersebut. Kamu pun menghampiri orang tua kamu di ruang tamu. Ternyata mereka sedang berbicara dengan seorang yang tak kamu kenal dan pembicaraan orang tersebut dengan orang tua kamu sangat serius. Tiba-tiba ibu kamu menyuruh kamu untuk membuat teh kepada tamu tersebut. Sedangkan teman kamu sudah menunggu kamu terlalu lama dan kamu belum mendapatkan uang jajan. Maka apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan Andini lakukan? Menurut saya, hal pertama yang akan saya lakukan itu membantu orang tua saya untuk membuat teh untuk para tamu yang datang. Karena menurut saya pembicaraan tadi serius, mungkin hal yang dibahas mereka itu sangat serius. Sedangkan teman saya akan mencoba untuk memberitahu mereka atau mengabar mereka lewat WA atau lewat chat untuk memberitahu mereka bahwa saya akan datang lebih terlambat daripada sebelumnya. Untuk itu saya mohon akan pengertian dari teman-teman saya supaya saya bisa datang agak terlambat untuk membantu orang tua saya menyiapkan teh. Oke, Andini jawabannya bagus ya. Tepuk tangan untuk Andini. Selanjutnya kelompok 3, silakan siapa yang akan mewakili 2 orang? Nadia sama Adisti, Bu. Nadia sama Adisti. Yo, silakan maju ke depan. Silakan Nadia, Adisti. Kayak Bu. Nah, Ya, coba ulang. Enggak ya? Iya, Bu. Silakan Adisti pilih yang hijau atau yang biru. Yang biru. Silakan ambil yang biru. Silakan dibuka. Di sana mendapatkan reward atau tantangan. Reward. Oh, silakan. Oh, jadi Adisti mendapatkan reward. Oke, kita dong dapat hadiah. Silakan ambil satu. Silakan ambil satu. Nah, bagaimana cara berperilaku sopan santun? Siapa yang tahu? Siapa dulu nih? Nah, tadi ke kelompok 1, Kevin, silakan. Yang pertama apa? senyum, sapa, dan salam yang sopan.
Oke, senyum, sapa, salam Yang sopan. yang sopan. Kemudian silakan Febrian Sabil. Iman dan takwa. Iman dan takwa. Yang lain tadi siapa? Ibu Adisti. Patuh terhadap orang tua. Patuh terhadap orang tua. Oke, Nadia, silakan. Hormat kepada guru. Hormat kepada guru. Yang ketiga, Andini, silakan. Menghormati saudara yang lebih tua. Menghormati saudara yang lebih tua. Selanjutnya siapa lagi? Reno, coba. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Oke, Farel silakan. Memanfaatkan alam secara wajar. Memanfaatkan alam secara wajar. Jadi teman. menghormati sama teman ya. Selanjutnya silakan Zul. Menghargai kedudukan setiap insan. Menghargai kedudukan setiap insan. Kemudian siapa lagi? Hairul. Menghormati sesama. Oke, menghormati sesama ya. Jadi itulah cara berperilaku sopan santun ya. Pertama tadi Senyum, sapa, salam yang sopan. Oke, kedua Iman dan takwa. ketiga Patuh terhadap orang tua. keempat Hormat kepada guru. Oke ya, itulah cara berperilaku sopan santun. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, kemudian tadi kan kalian sudah melakukan permainan, jadi silakan perwakilan lagi satu kelompok, satu orang. Apa sih makna dari kalian melakukan permainan tadi? Silakan Febrian Sabil. Di depan atau di sini? Silakan. Di sini. Untuk makna dari permainan stereotip challenge itu, stereotip challenge itu cuma permainan, terus yang ada reward dan tantangan. Yang dimana pelajaran yang kita dapat ambil itu ada di tantangan. Yang karena tantangan tersebut secara tidak langsung atau tidak sengaja mengajarkan kita bagaimana cara sopan. Contohnya seperti sopan terhadap orang yang lebih tua, teman sebaya, dan orang yang lebih muda. Dan untuk hadiah tersebut hanya menarik atau biar lebih seru permainannya tersebut. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Febrian Sabil, benar sekali ya. Boleh tepuk tangan lagi buat Febrian Sabil. Di sini kita akan memasuki tahap selanjutnya. Itu akan membagikan LKPD ya. Setiap kelompok akan dibagikan, kalian isi ya LKPD tersebut. Ya, Bu. Nah, baiklah, kalian silakan isi ya LKPD-nya. Nanti selesai berkumpul sampai itu. Kalau selesai boleh dikumpul. Tolong perhatikan ketua kelompok yang mengumpulkan itu. Pembersihan ini baiklah, sudah kalian isi ya LKPD-nya. Kehidupan sehari-hari. Karena perilaku sopan dan santun membentuk dan membangun sifat dan sikap menghargai dan menghormati seseorang pada kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Kevin. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Kevin. Kemudian selanjutnya kita akan menyimpulkan dari materi yang kita bahas tadi ya. Siapa yang mau bantu untuk menyimpulkan? Silakan Kevin menyimpulkan. Baiklah kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pelajaran kita hari ini, yaitu kita dapat belajar apa itu sopan santun dan tata cara kita untuk
melaksanakan sopan santun tersebut. Jadi, hargailah orang terlebih dahulu jika kita ingin dihargai. Baik, sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kevin. Silakan duduk. Tangan untuk Kevin. Selanjutnya, apa manfaat perilaku sopan santun yang kita pelajari pada pagi hari ini bagi diri kalian? Coba Nadia dulu ya. Yang kedua, silakan Nadia. Ya, silakan maju. Dengan adanya pembelajaran kita pagi hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa perilaku itu sopan santun itu sangat baik dalam kehidupan sehari-hari, dan saya akan menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya bisa mendapatkan pembelajaran dari informasi yang lebih jauh. Oke, terima kasih Nadia. Silakan duduk ya. Selanjutnya, habis ini Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil ya. Silakan kalian isi. Di sini kalian isi nama, kelas ya, tanggal layanan. Nanti di sini ada petunjuk, ada pernyataan, dan ada ini STS. STS ini sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Nah, kalian contohin saja ya, yang mana pernyataan ini yang sesuai dengan kalian atau ya, itulah. Nanti kalian tanda tangan juga di bawah, ya. Dia yang nama, kelas, tanda tangan di bawahnya. Ya, silakan kalian isi di contreng. Nanti ditanda tangan di bawahnya. Bisa? Nadia? Bisa Andini? Oke, silakan ya dibaca baik-baik, kalian contreng. Kalau sudah, nanti boleh dikumpul perwakilan oleh Oke, kalian sudah mengisi lembar evaluasi. Biasanya sudah mengisi semua ya. Selanjutnya, perilaku sopan santun itu sangat penting kalian terapkan dalam kehidupan ya. Tata krama. Kalau kita ingin dihargai di masyarakat, ya kita harus menghargai orang lain dan menerapkan perilaku sopan santun ya. Berbahasa yang baik-baik, jangan berbahasa yang kasar. Kemudian selanjutnya, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini cukupkan dulu ya sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jadi Ibu minta tolong, kita tadi kan diawali dengan doa dan kita akhiri pula dengan doa. Siapa yang mau bantu Ibu untuk memimpin doa? Silakan Aksi untuk memimpin doa. Belum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, baik kepada doa. Oke, terima kasih Aksi sudah membantu untuk berdoa. Ibu diri ya pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.